Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Saya Weng Raharjo. Saya akan sharing pengalaman saya tentang fotografi arsitektur menggunakan kamera ponsel. Presentasi ini merupakan versi ringkas dari presentasi yang pernah saya lakukan di web seminar yang diselenggarakan oleh jurusan arsitektur UII beberapa waktu yang lalu. Sebelum saya mulai presentasi, saya ingatkan pada teman-teman semua untuk klik subscribe supaya mendapatkan informasi tentang tayangan-tayangan mendatang seputar arsitektur dari channel ini. Nah, ini materi presentasi saya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendayagunakan ponsel merekam objek arsitektural ya. Mengapa ponsel? Ini akan menjadi pertanyaan pertama yang kita coba jawab bersama ya. Kemudian yang berikutnya saya ingin mendiskusikan tentang cakupan objek fotografi arsitektur ya. Arsitektur menjadi fokus diskusi kita sehingga kita perlu tahu sebetulnya seluas apa sih objek fotografi arsitektur. Yang berikutnya adalah proses dan teknik fotografi ponsel. Selanjutnya saya akan membicarakan tentang post production atau editing foto itu. Saya membayangkan memotret itu seperti menulis artikel ya. Kalau kita langsung publish, maka biasanya akan ada kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Nah, sehingga ini perlu dilakukan penyempurnaan melalui editing. Dan yang terakhir saya akan bahas tentang aksesori fotografi ponsel. Kita mulai dari yang pertama, mengapa motret memakai ponsel. Ya. Gambar yang ada di depan ini adalah kamera yang ada di almari saya ya, saat ini. Jadi sudah cukup banyak itu saya memakai kamera ya, dari yang seluloid ya, ini mungkin sudah rentang waktunya sudah 20 tahun lebih ya, 25 tahun lebih bahkan ya. Mulai dari yang seluloid ya, yang pakai film itu, sampai model-model prosumer ya, digital yang kecil itu ya, yang bisa dibawa kemana-mana ya. Dan yang sekarang masih saya pakai adalah yang saya lingkari merah itu. Tapi itu juga jarang dipakai ya. Mungkin dalam setahun terakhir ini bisa saya hitung berapa kali saya menggunakan itu. Karena kita merasa bahwa menenteng kamera seperti itu kalau kita memang tidak berniat untuk hunting juga tidak praktis. Ini jawaban pertama waktu saya mengadakan jajak pendapat ketika webinar ya. Jadi kepraktisan ini. Ya. Kemudian yang pro berikutnya adalah multifungsi ya. Kita bisa melakukan berbagai hal dengan ponsel itu ya, mulai dari memotret sampai mengedit ya. Dia bisa juga menangkap peristiwa yang tidak terduga, dan ini saya kira merupakan keunggulan utama dari ponsel ya, karena kita sering mengunjungi satu tempat dan melihat satu peristiwa yang kita tidak menduga sebelumnya, dan itu bisa menjadi cerita. Yang berikutnya adalah proses publikasi mudah. Cukup banyak situs untuk publikasi. Anda semua tinggal memilih mana yang sesuai, dan itu tinggal klik saja di ponsel itu ya. Mau itu Instagram atau mungkin Facebook atau yang fokus ke yang lebih profesional misalnya. Ada semua di sana. Tapi ponsel juga memiliki kekurangan ya. Yang pertama adalah layanan rekam manual terbatas ya. Nah, oleh karena itu untuk bisa mendapatkan hasil yang sesuai ya, kita perlu menguasai alat itu. Kita tidak hanya semata-mata memasrahkan semuanya kepada ponsel ya. Biasanya hasilnya menjadi kurang baik ya. Yang berikutnya adalah tidak cocok untuk foto yang dicetak dengan ukuran besar ya. Kalau kita mau melakukan pemotretan yang kemudian dibesarkan ya, super besar untuk poster yang besar sekali misalnya, ya mestinya tidak menggunakan ponsel ya, tapi menggunakan kamera DSLR seperti yang ada di gambar itu. Nah,
Berikutnya adalah objek kita yang utama adalah arsitektur ya. Cakupan arsitektur itu seluas apa itu? Nah ini memang debatable ya. Ada yang melihat arsitektur itu hanya sebatas bangunan, tapi ada yang lebih luas dari itu. Ya. Saya mungkin memilih yang kedua ya. Arsitektur saya lihat sebagai built environment ya. Jadi hasil karya manusia ya. Apakah itu bangunan, apakah itu monumen, atau itu hanya mungkin sekedar penanda satu lokasi misalnya ya. Jadi itu kita sebut di dalam diskusi arsitektur ada istilah built environment. Sehingga built form ya, dan settingnya ini menjadi penting ya untuk kita lihat sebagai cakupan objek fotografi arsitektur. Saya mohon maaf kalau ada suara-suara di background karena ini memang saya rekam di rumah yang cukup terbuka ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Jadi ini adalah contoh ya, evidence atau bukti dari luasnya objek fotografi arsitektur. Keran wudhu ini saya ambil dulu di Istanbul ya. Ini detail ini, tapi ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari praktek arsitektural ya. Rumah tinggal tidak akan fungsional tanpa ada keran ini untuk menyalurkan air ya. Nah, suatu ketika saya menyeberang di jalan melalui jembatan layang, jembatan penyeberangan ya maaf, di kota Bangkok, saya melihat kepadatan lalu lintas itu, dan itu menjadi satu unexpected moment ya, yang kemudian saya rekam dengan kamera. Jadi karakter kota ya, karakter kota juga bisa menjadi objek yang menarik. Nah, di dunia arsitektur kita juga mengenal yang sering disebut sebagai star architect ya. Jadi star architects, selebriti gitu ya, arsitek yang memang menghasilkan karya-karya yang luar biasa gitu ya, yang menjadi ikon. Nah, itu juga bisa menjadi objek fotografi arsitektur. Sebelah kiri itu adalah karya Kengo Kuma di Eskişehir, Turki ya. Dan sebelah kanan dari bentuknya mungkin kita sudah hafal itu ya, karya Zaha Hadid, satu terminal transportasi antar kota ya, transportasi di dalam kota ya, di kota Innsbruck, Austria. Atau kita melihat arsitektur secara lebih luas lagi ya, setting dari build form ini bisa luas sekali ya. Bentang alam seperti Ngarai Sianok, Sumatera Barat ya, yang di situ build formnya kecil sekali gitu. Tapi ini menjadi objek yang menarik ya. Bidang landscape arsitektur saya kira melingkupi objek ini. Atau objek seperti Stonehenge ya, yang ini sering menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana batu-batu besar itu bisa didirikan di situ ya. Bagaimana mereka pada waktu itu, orang-orang yang mendirikan itu, arsiteknya gitu ya, bisa memindahkan batu sampai ke sana ya. Padahal lingkungan itu tidak ada batu sama sekali. Artinya memang membutuhkan proses mobilitas yang luar biasa pada waktu itu, yang kita mungkin tidak sampai bisa membayangkan seperti apa gitu. Itu tadi cakupan ya. Nah, sekarang kita masuk pada proses dan teknik fotografi ponsel. Saya membayangkan motret itu seperti nulis artikel gitu. Jadi ada proses editing ya setelah kita menulis ya. Nah, dalam konteks fotografi saya bagi menjadi 3 di situ. Rekam, edit, dan publikasi ya. Nah, rekam ini perlu menguasai alat ya, mulai dari memilih ponsel sampai menetapkan skenario. Cerita apa yang ingin kita suguhkan ya kepada audiens. Kemudian yang kedua, edit ya. Pilihan aplikasi apa yang sesuai ya. Banyak sekali aplikasi yang tersedia ya, baik itu di App Store atau di Google Play misalnya. Kita tinggal memilih apakah itu aplikasi yang gratis atau aplikasi yang berbayar. Nah, tentu saja kita ada pro kontranya ya. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Bagaimana kita juga mengatur
kualitas pencahayaan, mengatur bingkai, dan sebagainya. Aplikasi akan memberikan fasilitas kepada kita untuk melakukan itu semua. Nah, yang berikutnya publikasi. Pilihan situs mana yang sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu penguasaan alat. Ya. Saya ingin menyarankan pada teman-teman semua, ya, ketika memotret objek arsitektur, ya, mode grid itu di-on-kan, ya, seperti terlihat di dalam gambar itu. Ya. Yang atas itu adalah mode grid untuk iPhone 7, ya, kamera yang selama ini saya pakai. Yang di bawah ini untuk Oppo F5, ya, versi sudah cukup lama keduanya itu, ya. Yang kedua ini HP istri saya ini yang saya pinjam untuk membandingkan antara iPhone dengan Android. Ya. Nah, menampilkan grid ini penting karena ini kaitannya dengan menyeimbangkan objek di dalam layar. Ya. Ada yang disebut dalam literatur fotografi itu rule of thirds. Ya. Nah, dalam ponsel itu sangat terlihat jelas di situ, ya, bagaimana kita membaginya. Ya. Rule of thirds itu apa? The basic principle behind the rule of thirds is to imagine breaking an image down into thirds, both horizontally and vertically, so that you have 9 parts. Jadi ini kita bagi menjadi 3, horizontal dan vertikal, sehingga ada 9 bagian. Nah, dari bagian-bagian itu kita bisa memainkan layar, menggerakkan layar sehingga objek itu bisa seimbang, ya. Termasuk juga menyesuaikan garis-garis horizontal dan vertikal, ya, di layar itu, ya, sehingga foto menjadi terlihat lebih proporsional. Yang berikutnya adalah teman-teman sudah banyak tahu yang ini, ya. Jadi fasilitas untuk foto square and pano, ya, panorama. Ini yang saya kira ini yang digunakan sehari-hari gitu. Termasuk switch ke mode selfie misalnya, ya. Nah, yang saya lihat masih mungkin banyak yang kurang tahu itu adalah bagaimana kita melakukan atau memotret, ya, objek yang bergerak cepat, ya, menggunakan mode burst. Jadi selama ini kita ketika memotret hanya sekali tekan, ya. Padahal kalau itu ditekan agak lama, dia akan memotret berkali-kali, ya. Berkali-kali, kalau di iPhone itu bisa sampai 999 kali, ya, maksimal di situ. Nah, ini berguna untuk memotret objek yang bergerak, ya. Jadi arsitektur ini kan tidak hanya objek mati gitu, tapi ada aktivitas pergerakan manusia dan binatang dan juga kendaraan, ya, yang ada di situ gitu. Nah, mode burst ini berguna untuk memotret pergerakan itu. Ini juga yang sering dilewati atau dilupakan, ya. Ini cara manual dari menggunakan HP untuk mengatur fokus. Jadi yang A itu adalah penampilan ketika kita menekan layar, ya, untuk memfokuskan pada objek tertentu. Jadi kalau kita tekan nanti akan keluar itu, dan keluar gambar matahari itu. Jadi gambar matahari itu adalah pengatur pencahayaan atau aperture yang bisa digerakkan ke atas ke bawah dengan jari kita. Nah, ketika kita gerakkan ke atas ke bawah, maka akan ada perubahan kualitas pencahayaan di situ. Ketika kita akan mengunci, ya, baik itu pencahayaan maupun fokus, maka kita bisa tekan agak lama, ya. Nah, di situ kalau kita sudah tekan, maka akan objek dan pencahayaan akan terkunci, ya. Sehingga kita bisa fokus pada objek itu tanpa khawatir perubahan yang ada di sekitar dari objek itu, ya. Perubahan fokus maupun perubahan kualitas cahaya. Berikutnya adalah mode panorama. Saya kira yang sering teman-teman lakukan adalah mode horizontal yang sebelah kanan itu. Nah, dalam kasus memotret bangunan, ya,
kadang-kadang kita harus menggunakan mode panorama itu dengan arah vertikal ya. Kenapa? Karena sering kita berada di satu situasi di mana bangunan itu cukup tinggi ya, yang sehingga tidak bisa tercover seluruhnya dalam layar ponsel ya. Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, mode panorama menjadi solusi yang saya kira satu-satunya yaitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan skenario ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, memotret itu seperti bercerita, seperti menulis artikel ya. Sehingga perlu ada skenario, apa yang ingin kita ceritakan ya. Kadang kita sudah menemukan skenario sebelum memotret ya, itu saya sebut sebagai expected moment. Nah, kalau kita sudah punya cerita itu, kita tinggal mengikuti saja rundown-nya ya, apa sih yang ingin kita ceritakan, nah foto itu mengikuti itu. Tapi kita juga sering menghadapi situasi yang unexpected, tidak terduga ya. Nggak masalah ya, kita ambil saja gambar ya, nanti cerita belakangan ya. Karena jangan sampai kehilangan momen ya. Momen itu sering tidak terulang lagi itu. Jadi kita ambil saja, kita rekam. Ini keunggulan digital kamera seperti itu. Kita tidak usah khawatir dengan memotret berkali-kali ya, dan mendelete berkali-kali ya. Cerita yang dalam skenario ini tentu saja dikaitkan dengan bidang arsitektur yang itu cukup luas ya. Misalnya cerita tentang urban space ya, tentang density atau kepadatan, tentang proses konstruksi bangunan, tentang kualitas interior, tentang bentang alam atau landscape tadi itu, dan masih banyak lagi ya. Ini adalah contoh ya. Ini expected moment ya. Suatu ketika saya mengunjungi ini adalah Masjid Fatih ya di kota Istanbul ya. Awalnya saya hanya ingin memotret masjid itu gitu, tapi ternyata ada satu situasi yang menarik di situ ya, yang itu menunjukkan karakter tempat, the character of a place. Ini satu tema arsitektural yang sering menjadi diskusi di bidang urban design ya. Nah, bagaimana caranya? Burung itu diberi makan oleh anak-anak, karena saya melihat anak-anak itu terus-menerus mengasih makan gitu. Jadi itu saya rekam ya. Dan burung itu diusir supaya terbang. Nah, peristiwa memberi makan dan mengusir ini sangat unik ya. Tapi terjadinya cepat sekali. Nah, sehingga untuk merekamnya saya menggunakan mode burst ya. Ditekan shutternya atau tombolnya agak lama untuk merekam secara sekuensial. Nah, nanti kita pilih gambar yang terbaik. Nah, ini adalah salah satu gambar yang paling baik dari, saya lupa berapa, mungkin 10 atau 15 gambar ya. Nah, ini contoh lain dari expected moment. Jadi saya sudah merencanakan untuk merekam matahari terbit di Punduk Setumbu di Borobudur ya. Karena banyak yang menceritakan itu situasi yang unik ya. Maka saya menggunakan vertikal panorama. Kenapa kok vertikal ya? Karena saya ingin menunjukkan jarak antara saya dengan objek yang ada di depan itu ya, Gunung Merapi dan Merbabu ya. Nah, saya memasukkan ranting dan daun-daun dari pohon yang ada di atas saya ya. Dengan cara seperti itu kita bisa tahu bahwa ada jarak ya antara saya dengan objek itu, jarak yang cukup jauh ya. Nah, ini vertikal panorama menjadi penting ya. Saya arahkan locknya ya, pengunci AE dan AF itu kepada gunung ya, supaya objek utamanya yaitu dua gunung itu fokus ya. Nah, ini contoh lain dari expected moment. Kita sering menghadapi situasi yang menarik ketika cahaya alami dan cahaya buatan bertemu ya di satu kota ya. Jadi judulnya adalah Natural Meets Artificial. Konteksnya adalah pencahayaan kota ya. Jadi ketika matahari terbenam, cahaya matahari masih ada di situ. Tapi kota sudah mulai kemudian menampakkan cahayanya karena bangunan-bangunan itu sudah mulai berpendar ya. Lampunya menyala semua. Nah, ini contoh gambar diambil di pusat kota Kuala Lumpur ya.
Nah, ini saya edit dengan Pro Camera, yang sebelumnya juga saya edit dengan Pro Camera. Kita akan bicara tentang editing nanti ya. Contoh lain dari expected moment ini temanya adalah shading. Jadi natural lighting dan shading ini adalah bagian penting dalam proses berarsitektur ya. Proses memahami arsitektur, proses meningkatkan kualitas dari ruang gitu ya, dengan mengatur posisi objek ya, sehingga cahaya alami itu bisa sesuai dengan karakter dari objek itu gitu. Yang kedua adalah mungkin bisa dijuduli sebagai places for ablution, tempat wudhu ya. Tempat wudhu ini unik ya, dan ini berbeda dengan banyak tempat wudhu di Indonesia. Nah, kita bisa bicara mulai dari detail keran itu ya, tempat duduknya ya, sampai ornamennya itu. Nah, bicara shading tadi tidak akan mungkin bisa kita lakukan ketika kita hanya menyerahkan pemotretan pada kamera saja gitu, asal jepret gitu, karena kadang-kadang itu menjadi gelap ya, ruang-ruang yang ada di dalam sana menjadi gelap. Nah, ini perlu kita atur supaya meskipun ada bayangan tapi tetap terlihat ya. Jadi ada hierarki pencahayaan ruang di situ. Nah, yang ini adalah unexpected moment ya. Jadi temanya adalah tomb architecture, arsitektur makam. Arsitektur makam itu ada di mana, di banyak tempat ya. Nah, di Indonesia juga banyak ya kalau kita mau melakukan eksplorasi ya. Nah, ini adalah makam dari Mustafa Kemal Atatürk di Ankara ya. Tadinya ini cuaca cukup cerah, tapi tiba-tiba mendung ya. Tapi justru mendung ini menguatkan suasana yang ada di makam itu ya. Suasana duka gitu ya. Sekaligus juga menambah kekuatan monumental dari bangunan ini. Saya memotretnya dengan cara meletakkan ponsel di atas lantai ya, sehingga terlihat orang yang ada di depan itu cukup tinggi gitu ya, termasuk bendera ya yang ada di persis depan saya itu. Nah, ini juga unexpected moment ya. Ketika kita traveling ke satu tempat ya, kita menginap, kita sering tidak menyadari bahwa kita mendapatkan view yang cukup unik ya ketika membuka jendela kamar ya. Nah, ini adalah dua peristiwa yang ya kebetulan sekali gitu. Saya mendapatkan view yang cukup bagus ya. Temanya tetap lighting ya. Dan ini lighting untuk menguatkan landmark kota ya. Jadi kedua masjid ini menjadi landmark kota. Satu adalah landmark kota Ankara, yang satu landmark kota Shah Alam ya di Malaysia.